Kasus keributan antara Kiai Mim dengan Sahara sepertinya belum akan selesai. Karena makin kesini bukannya makin mereda, tapi malah makin menjadi-jadi. Apalagi setelah Kiai Mim dan istrinya tampil di podcast Denny Sumargo. Dan secara belak-belakan ngomong tentang pokok permasalahan dia dengan tetangganya itu. Setelah tayangan podcast itu viral dan potongan-potongan videonya banyak disebar di sosmed, akhirnya banyak pihak yang mulai berbalik arah. Yang sebelumnya ikut membuli, kini memberikan dukungan dan simpati ke Kiai Mim. Kalian termasuk nggak? Atau masih setia menjadi barisan pendukung Sahara? Kalau buat saya sih masih terlalu dini untuk menyimpulkan. Karena yang disampaikan Kiai Mim itu bentuknya masih klaim sepihak, yang masih perlu untuk diklarifikasi dan dibuktikan kebenarannya. Kiai Mim mengaku sudah mewakafkan tanahnya secara lisan untuk jalan umum, tapi kemudian dimanfaatkan oleh Sahara untuk parkir mobil rental miliknya yang mengganggu akses dan kenyamanan Kiai Mim. Sayangnya wakaf itu tidak didasarkan pada dokumen yang resmi, sehingga batas hak dan kewajiban itu menjadi kabur. Pada akhirnya, yang terjadi bukan gotong royong dan saling bantu, tapi saling tuding, saling rekam, saling memviralkan, dan ujungnya saling lapor. Untuk saat ini saya tidak dalam posisi mendukung salah satunya. Apalagi informasi yang kita dapatkan belum sepenuhnya utuh. Lebih baik kita ambil hikmah dari kejadian ini. Setidaknya ada dua nih pelajaran besar yang mestinya kita tarik. Pertama, wakaf itu bukan sekedar niat baik. Wakaf itu bentuk perbuatan hukum yang harus ditopang dengan bukti dokumen otentik yang legal. Undang-undang wakaf kan udah jelas mengatur kalau wakaf itu harus ada akta ikrar wakafnya supaya ada kepastian hukum tentang status tanah yang diwakafkan. Wakaf lisan di Indonesia ya mungkin bisa diterima secara moral, tapi secara hukum wakaf seperti itu sangat rapuh dan rentan untuk dipersoalkan. Yang kedua, is always pemerintah setempat yang menurut saya sih kurang gercep ya. Konflik-konflik seperti ini harusnya bisa diselesaikan dan diredam supaya skalanya tidak makin membesar dan malah memunculkan permasalahan-permasalahan baru. Masalah ini kan jelas domainnya pemerintah karena berkaitan dengan jalan umum dan ketertiban lingkungan. Ini karena pemerintahnya lambat, akhirnya publik yang haus tontonan mengambil alih narasi di media sosial, menghakimi orang-orang ini tanpa dasar yang jelas dan informasi yang terpotong-potong, nggak utuh. Kasus ini menjadi momentum untuk memperkuat tata kelola wakaf di tingkat lokal. Pemerintah daerah, Badan Wakaf Indonesia, sampai pengurus tingkat RT RW harusnya aktif untuk memfasilitasi pencatatan formal semua wakaf. Termasuk yang dulu-dulu tuh yang diikrarkan secara lisan. Karena kalau ini tidak dilakukan, konflik seperti ini akan terus berulang. Menggerus nilai luhur wakaf dan menodai reputasi para tokoh agama yang beretikat baik. Jangan sampai niat mulia untuk memberi wakaf berubah menjadi senjata yang menyakiti. Gimana menurut kalian?